Bab 66 tak terhentikan. Yi Zhen dan Yi Qi saling bertukar pandang. Xiao Chen memang sosok yang tegas, mereka mengagumi karakternya. Biksu Yi Zhen berpikir sejenak dan berkata, termasuk Ren, tampaknya aliansi abadi memiliki 3 anggota yang belum dimobilisasi. Tetapi kalian harus berhati-hati, aliansi hantu dan aliansi pisau terbang, yang memiliki hubungan baik dengan mereka, ditempatkan di dekat aliansi abadi. Setelah diinterogasi secara mendetail, Xiao Chen mengetahui bahwa aliansi hantu didirikan oleh seorang spiritualis bernama Kailo, yang kemampuan bawaannya adalah teknik ilusi yang tak terduga dan misterius, tampak nyata namun ilusi, sehingga mustahil untuk dilawan. Menurut Biksu Yi Zhen, Kailo sangat kuat, seorang jenius yang sedang naik daun dan terkenal di antara klan barat, dan mungkin tak tertandingi oleh anak muda lainnya di Pulau Naga. Adapun Wang Tong, pendiri aliansi belati terbang, ia tak kalah mengesankan, sebagai keturunan pahlawan legendaris Li Sun Huan. Siapa yang tidak mengenal Li Sun Huan? Belati terbangnya tak pernah meleset, tak pernah gagal sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, ia menghancurkan kehampaan dengan belati terbangnya, memasuki alam keabadian, meninggalkan legenda abadi. Seorang pun kultivator berani remehkan. Lagi pula, belati terbang Li Sun Huan tidak pernah meleset, telah menakutkan para kultivator selama beberapa generasi. Xiao Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kilo, pendiri Phantom Alliance, seorang master roh jenius. Wang Tong, penerus Little Leaf Flying Dagger, mustahil untuk dilawan. Seolah teringat sesuatu yang penting, Biksu Yi Qi berkata, aneh, Kailuo dan Wang Tong telah menghilang selama beberapa hari terakhir. Ketiganya tampak menyadari sesuatu pada saat yang bersamaan. Biksu Yi Zhen berkata, jangan bertindak gegabah. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. 2 jam kemudian, Biksu Yi Zhen menerima kabar bahwa guru roh Kailuo dan Wang Tong, penerus belati terbang Li kecil, memang telah menghilang selama beberapa hari. Mereka mungkin sedang bersama Yan Qingcheng sekarang, ejek Xiao Chen. Mereka benar-benar sangat mengagumiku. Jangan bertindak gegabah. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi ini lebih menyeluruh. Biksu Yi Zhen sekali lagi mengirim orang-orang dari aliansi Bodhidharma untuk menyelidiki. Menjelang malam, mereka menerima kabar yang pasti, seseorang telah melihat Kairo dan Wang Tong memimpin sekelompok orang memasuki pegunungan purba bersama aliansi mayat hidup. Mereka benar-benar ingin bergabung untuk menyingkirkanku. Xiao Chen berdiri di dekat jendela rumah kayu itu, menatap cahaya senja matahari terbenam, dan berkata, karena itu, aku tidak perlu bersikap sopan. Mereka semua keluar bersama-sama, jadi aku akan memusnahkan sisa pasukan mereka dalam satu serangan. Jangan gegabah. Mungkin Kairo dan Wang Tong sedang mengincar Raja Naga pendamping. Jika kau bertindak gegabah, kau bisa membuat musuh yang tangguh, saran Icicin. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aliansi abadi pasti akan bergerak. Aku tidak suka diserang sebelum aku bisa melawan balik. Jika aliansi hantu dan pasukan aliansi pisau terbang yang tersisa tidak ikut campur, tidak apa-apa. Tapi jika mereka ikut campur, jangan terlalu lunak padaku. Xiao Chen bertindak tegas, terutama dalam hal hidup dan mati. Dia tidak akan pernah dengan bodohnya berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Malam tiba, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Hutan purba yang tak berujung itu jauh dari kedamaian. Raungan berbagai binatang buas menggema di pegunungan dan hutan. Binatang-binatang buas yang besar dan ganas menyerbu dengan liar, seperti bumi yang berguncang, dengan kejam memburu mangsanya dan menciptakan serangkaian adegan berdarah. Xiao Chen memimpin 3 kerangka secara diam-diam melewati hutan purba, menghindari banyak aliansi dan memasuki pegunungan sebelum akhirnya mencapai lokasi aliansi mayat hidup. Beberapa awan gelap melayang perlahan, menutupi cahaya bintang. Kegelapan menyelimuti hutan purba, dan hujan deras tampaknya tak terhindarkan. Pada saat ini, Xiao Chen, ditemani oleh 3 kerangka, tiba di lokasi aliansi mayat hidup. Ledakan, kilat menyambar, menembus kegelapan dan menerangi langit malam. Xiao Chen melangkah maju, mengayunkan telapak tangannya seperti pedang. Seberkas cahaya yang menyilaukan seketika menerangi lereng gunung, bercampur dengan kilat di langit. Seberkas cahaya yang besar itu membelah rumah kayu di depannya menjadi 2. Wei Hao, 2 sosok bergegas keluar dengan cepat. Xiao Chen menatap mereka dengan dingin, tidak menemukan sosok Ren, lalu melangkah menuju area terdekat untuk mencari, menyerahkan mereka kepada 3 kerangka yang hendak memasuki tingkat ketiga alam transenden.
Kau, seseorang kemarilah. Kedua anggota aliansi abadi merasakan gelombang ketakutan. Mereka tidak menyangka bintang iblis akan datang mengetuk pintu mereka. Mereka berteriak panik, berharap aliansi hantu dan aliansi pisau terbang akan turun tangan. Teriakan itu memperingatkan aliansi-aliansi di dekatnya, dan banyak orang berdiri di kejauhan untuk mengamati. Di antara orang-orang yang tertinggal oleh aliansi Pantom dan aliansi pisau terbang, beberapa sosok bergegas mendekat dengan cepat. Ah! Jeritan itu terdengar jauh ke dalam kegelapan, dan bahkan guntur yang sesekali terdengar pun tidak mampu meredamnya. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara semuanya hampir mencapai tingkat ketiga alam transenden. Mereka menyerang dan membunuh dua anggota aliansi abadi yang berada di tingkat kedua alam transenden. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keunggulan yang luar biasa dan menghancurkan salah satu dari mereka dalam waktu singkat. Ledakan, kilat menyambar, menerangi ketiga kerangka itu dengan cahaya putih yang mengerikan. Banyak penonton dapat melihat siluet mereka dengan jelas, kerangka pucat dan jeritan itu benar-benar menakutkan. Kilat menyambar, lalu hujan mulai turun. Saat anggota Phantom Alliance dan Undead Alliance bergegas masuk, hujan deras tak mampu menutupi bau darah yang menyengat. Dalam kilatan petir yang menyambar liar, dua mayat yang terkoyak tergeletak di kaki tiga kerangka seputih salju. Darah bercampur dengan hujan, menodai tanah dengan warna merah tua. Dan tak jauh dari situ, sesosok iblis tinggi dan gagah berdiri membelakangi mereka. Xiao Chen berputar, ekspresinya sangat dingin, kalian berdua ingin menyingkirkanku. Tangan kanannya, setajam pedang, diayunkan ke depan, cahaya menyilaukan seolah menyambar kilat di langit. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, seluruh hutan pegunungan bergetar. Xiao Chen seperti malaikat maut. Jeritan terus bergema, tingkat kelima alam transenden tak terbendung, mustahil untuk dihentikan. Di malam yang gelap dan hujan, di tengah guntur dan kilat, sosok Xiao Chen yang tinggi dan gagah terpatri kuat dalam benak semua orang yang menyaksikan dari kejauhan. Ini adalah pembantaian sepihak. Kemudian, Xiao Chen melangkah menuju aliansi hantu. Sebilah cahaya mengerikan menembus kilat di langit, di malam yang hujan, Xiao Chen bagaikan dewa iblis. Bila itu berkilauan cemerlang, kemanapun ia lewat, hutan-hutan roboh, rumah-rumah kayu runtuh, dan darah berceceran. Kemudian, ia berjalan menuju aliansi pisau terbang, masih memancarkan niat membunuh, dengan darah menyembur keluar. Malam yang gelap dan hujan itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Bahkan hujan pun tak mampu sepenuhnya menutupi bau darah yang menyebar di pegunungan, aroma yang bisa tercium dari jauh. Beberapa pasukan sekutu berada di dekatnya, banyak yang menyaksikan bayangan mengerikan yang melintas di tengah kilat yang mengamuk, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Pada malam yang hujan ini, aliansi abadi, aliansi hantu, dan aliansi pisau terbang telah musnah. Bab 67 Seorang wanita cantik. Keesokan harinya, banyak aliansi mengetahui berita tersebut, dan semua orang sangat terkejut. Meskipun penampilan Xiao Chen tidak terlihat jelas di malam yang hujan, sosoknya yang tinggi dan kekuatan bertarungnya yang menakutkan segera membuat orang menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatannya. Terlebih lagi, dengan beredarnya rumor bahwa Kairo, pendiri Phantom Alliance, dan Wang Tong, pendiri Flying Knife Alliance, telah memimpin beberapa ahli untuk membantu Yan Qingcheng, semakin mudah untuk menduga bahwa tindakan Xiao Chen sepenuhnya ditujukan kepada mereka. Kekuatan tempur Xiao Chen yang menakutkan benar-benar mengejutkan banyak orang kali ini. Berjalan menembus hutan setelah hujan, menghirup udara segar, Xiao Chen mengirim ketiga kerangka itu kembali ke hutan mati untuk melanjutkan kultivasi mereka. Mengikuti informasi yang diungkapkan oleh seorang kultivator sebelum kematiannya, dia terus mencari jejak penyihir Ren di daerah-daerah tempat banyak aliansi berkumpul, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Meskipun Ren, tokoh penting dalam aliansi abadi, terluka parah dalam pertempuran terakhir, dia tetap berhasil lolos dari serangan tadi malam. Xiao Chen tidak pernah menemukannya. Matahari telah terbit, dan hujan deras semalam membuat langit semakin biru. Monyet-monyet melolong dan harimau-harimau mengaum di hutan purba, sementara burung-burung bernyanyi di antara bunga-bunga dan pepohonan yang indah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Meskipun sering mengunjungi berbagai tempat pertemuan aliansi, Xiao Chen sengaja menyembunyikan keberadaannya dan dengan demikian tetap tidak terdeteksi. Baru pada siang hari,
Ketika ia sedang makan siang di tepi sungai yang hijau seperti pita giok, kepulan asap dari api memasak akhirnya membuatnya diketahui. Tariknya yang tiada taraf terpancar sepenuhnya, memancarkan pesona dan keanggunan, seperti air mata air yang berubah menjadi keindahan yang langka. Tubuhnya yang indah dan berlekuk sebagian terlihat melalui gaun sutra hitamnya yang hampir transparan, lekuk tubuhnya yang anggun dan cahaya memikat dari kulitnya yang terbuka memicu fantasi tanpa batas. Saudara Xiao, kau duduk sendirian di tepi sungai, menghadapku. Tidakkah kau menyambut kedatanganku? Bibir wanita itu merah dan sensual, dan senyumnya memperlihatkan gigi putih berkilau. Di balik bulu matanya yang panjang, matanya yang memikat memiliki pesona yang tak tertahankan. Luar biasa, wajahnya yang halus dan seputih pualam hampir meneteskan air. Aku tak pernah menyangka kakak Xiao akan tahu namaku. Semua anggota aliansi merah muda itu menawan dan cantik, dan pendirinya, Liu Ruyan, bahkan lebih memukau. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Angin sepoi-sepoi bertiup membawa aroma bunga dari semak-semak di tepi sungai. Gaun sutra Liu Ruyan berkibar tertiup angin, menonjolkan sosoknya yang memikat. Kakinya yang panjang dan ramping proporsional sempurna, pinggulnya yang bulat dan penuh sangat menawan, pinggangnya yang ramping halus dan lentur, dan payudaranya yang penuh dan montok sangat menggoda. Liu Ruyan tersenyum menawan, memikat semua makhluk. Kakak Xiao, apakah kau secara tersirat mengatakan bahwa kami adalah wanita licik? Tidak, aku benar-benar memujimu. Hehe, Liu Ruyan terkekeh, tubuhnya yang indah bergoyang seperti pohon willow tertiup angin sepoi-sepoi. Dulu aku pernah mengirim seseorang untuk mengundang kakak Xiao, tapi dia meremehkan kami, para wanita lemah, dan mengabaikan kami. Jadi, hari ini aku datang sendiri ke rumahmu. Pemimpin aliansi Liu, Anda mempersulit saya. Aliansi Anda penuh dengan wanita cantik, bagaimana mungkin pria seperti saya bisa bergabung? Saudara Xiao, kau tidak jujur. Terakhir kali kami jelas tidak mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi bubuk merah, kami hanya ingin membentuk aliansi denganmu. Kau tidak bisa begitu saja mengingkari janji seperti ini. Begitu, berarti itu kelalaianku, aku salah paham. Xiao Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jika itu aliansi rahasia, tentu saja aku bersedia. Lebih banyak teman berarti lebih banyak pilihan. Sekarang kita terjebak di Pulau Naga, kita harus saling menjaga. Namun, aku orang yang merepotkan. Beberapa orang selalu berusaha membuatku kesulitan. Tidakkah kau takut aku akan menimbulkan masalah bagimu? Menyinggung ilusionis jenius Cairo dan Wang Tong, penerus Little Leaf Flying Dagger. Masing-masing lebih sulit dihadapi daripada yang sebelumnya. Kau sudah tahu sejak awal, namun kau tetap memilih bersekutu denganku. Lebih baik menawarkan bantuan di saat dibutuhkan daripada menambahkan bunga pada kain brokat. Jika aku mengulurkan tangan perdamaian kepadamu saat situasimu cerah, kau mungkin tidak akan peduli sama sekali. Tapi sekarang situasimu tidak optimis. Jika aku bersekutu denganmu dan membantumu di saat krisis, aku yakin kau tidak akan tinggal diam jika aku menghadapi bahaya mematikan di masa depan. Ketika Liu Ruyan mengucapkan kata-kata ini, kejujurannya hampir bersifat utilitarian. Namun, hanya dengan cara inilah dia dapat menunjukkan ketulusannya. Jika dia menggunakan trik dan tipu daya, itu hanya akan membuat Xiao Chen merasa jijik. Mereka berdua adalah orang yang cerdas, dan ini adalah cara yang paling efektif untuk bertindak. Oh, jadi sekarang kau bersekutu denganku, berdiri di pihak yang sama denganku, dan melawan Yan Qingcheng dan yang lainnya. Xiao Chen menatap Liu Ruyan dengan senyum tipis. Hehe, aku tidak bosan hidup. Liu Ruyan terkekeh, lalu berkata, kita telah membentuk aliansi rahasia. Kecuali salah satu dari kita berada dalam bahaya maut, kita tidak perlu saling membantu. Aku serius, jika suatu hari nanti kau benar-benar dalam bahaya, aku bisa membantumu. Xiao Chen tersenyum. Dia adalah seorang penjudi dengan pandangan pragmatis dalam membentuk aliansi. Liu Ruyan menghargai kemampuan tempurnya yang luar biasa dan percaya bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya hidup dan mati selama krisis ini, jadi dia tidak perlu membantunya. Membentuk aliansi dengannya saat ini hanya membutuhkan sedikit usaha dan pada dasarnya akan mengamankan sekutu yang kuat untuk masa depan, memberinya rencana cadangan yang baik. Baiklah, kalau begitu mari kita bentuk aliansi rahasia. Siapa tahu, dalam beberapa hari, Yan Qingcheng, Kai Luo,
dan Wang Tong mungkin akan menempatkan saya dalam situasi hidup dan mati, dan saya perlu mencari perlindungan kepada kalian." Ekspresi menawan Liu Ruyan membeku sesaat, tetapi dia cepat pulih dan tersenyum. "Aku percaya pada kekuatanmu, dan aku yakin kamu akan mampu melewati ini dengan lancar." Xiao Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dalam hatinya, ia menduga bahwa wanita yang sangat cantik ini, dengan pesona dan kehadirannya yang memikat, mungkin telah membentuk aliansi rahasia dengan banyak orang. Namun, ia tidak bisa membongkarnya, dan di permukaan, ia masih perlu bertindak tulus. Ikan-ikan berenang bolak-balik di aliran sungai yang jernih, dan bunga serta rerumputan tumbuh di kedua tepiannya, menciptakan pemandangan yang damai dan semarak. Lengan Liu Ruyan yang halus, terlihat di balik lengan bajunya yang terbuat dari sutra, sangat lembut dan berkilau, memancarkan cahaya yang memikat dan menampilkan pesona muda yang tak tertahankan. Lehernya yang seperti angsa seputih salju dan halus, dan wajahnya yang cantik bagaikan bunga. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Kita akan bersekutu mulai sekarang. Tapi ini rahasia antara kau dan aku, tidak ada orang lain yang boleh tahu." "Tentu saja, ini rahasia antara kau dan aku. Tapi kau sebenarnya tidak perlu membentuk aliansi denganku. Tak seorang pun akan tega membunuh wanita secantik dirimu. Wanita sepertiku, hehe, berada dalam bahaya yang lebih besar. Aku selalu merasa seperti hidup di antara serigala, dan aku bisa dimangsa kapan saja." Liu Ruyan terkekeh dan berkata, "Jadi kau harus bersiap lebih awal." "Hehe, mungkin aku akan terpaksa mencari pendukung yang kuat di masa depan." Xiao Chen mengerti maksudnya dengan pendukung. Banyak wanita cantik yang terjebak di Pulau Naga mungkin akan berakhir di jalan yang sama. Liu Ruyan terkekeh dan berkata, "Xiao Chen berharap kau menjadi semakin kuat. Mungkin aku akan membutuhkanmu sebagai pendukungku di masa depan." Bab 68 menuju timur. Tidak bisakah kita melakukannya sekarang? Xiao Chen tersenyum. "Hehe, jadi kau ternyata tidak jujur. Kukira kau hanyalah sosok yang tegas dan berhati dingin yang tidak akan terpengaruh oleh hal-hal eksternal." Liu Ruyan memang wanita cantik yang sangat memikat. Wajahnya yang menawan memancarkan pesona yang luar biasa, dan bahkan Xiao Chen, yang memiliki kemauan baja, pun tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit getaran. Liu Ruyan pergi dengan pesona yang memikat, langkahnya yang anggun dan kakinya yang ramping, pinggulnya yang bulat, pinggangnya yang lembut, dan lekuk tubuhnya yang menggoda meninggalkan Xiao Chen dengan siluet yang sangat seksi dan memikat. Dia memang seorang wanita cantik yang memukau dengan daya tarik yang tak tertahankan. Pesonanya yang memikat jauh melampaui kecantikan alaminya. Sekalipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Liner dan Yan Qingcheng, kekuatan rayuannya sudah lebih besar daripada mereka. Melihat sosok tampan Liu Ruyan yang terpantul di aliran sungai, Xiao Chen segera tenang. Saat ini, ia dan Liu Ruyan hanya berada dalam hubungan saling memanfaatkan, dan aliansi mereka lebih merupakan formalitas daripada aliansi yang praktis. Tindakan Xiao Chen yang menghancurkan 3 aliansi yang sedang runtuh dalam semalam menyebabkan kehebohan besar. Sikapnya yang kuat membuat semua orang menyadari bahwa pemuda ini, yang belum bergabung dengan aliansi manapun, bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dalam arti tertentu, nama Xiao Chen sudah terpatri dalam benak semua orang, dan dia jelas menjadi fokus pembicaraan semua orang. Banyak orang tahu bahwa ketika Yan Qingcheng, Kai Luo, Wang Tong, dan yang lainnya kembali, itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, dan pertempuran besar sangat dinantikan oleh banyak orang. Pasti akan ada pertarungan antara yang terbaik. Tidak diragukan lagi, Xiao Chen telah menjadi tokoh terkemuka di Pulau Naga, menarik perhatian banyak aliansi dan memikat pandangan banyak kultivator muda pria dan wanita. Xiao Chen sangat menyadari bahwa orang-orang membicarakannya. Dia telah sering mengunjungi tempat berkumpul aliansi selama 2 hari terakhir, memantau situasi terkini dengan cermat. Akhirnya, setelah menikmati pesta daging yang meriah bersama Yi Qi, dia pergi. Yan Qingcheng dan yang lainnya akan segera kembali, jadi Xiao Chen memutuskan untuk menghilang sejenak untuk fokus pada kultivasi dan membiarkan orang-orang itu berbuat onar. Setelah menemukan 3 kerangka di hutan mati, mereka tiba di lautan tulang. Xiao Chen ingin menyapa Liu Mu, tetapi menemukan bahwa Liu Mu telah pergi. Para kultivator lain yang sebelumnya memasuki kedalaman Pulau Naga juga telah menghilang sepenuhnya. Kemungkinan besar, dengan banyaknya kultivator dari pinggiran pulau yang membanjiri tempat ini,
Orang-orang sering terlihat di sini, sehingga tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang baik untuk kultivasi yang tenang. Sosok-sosok yang muncul di dekat prasasti suci di lautan tulang semuanya adalah para kultivator di kemudian hari. Xiao Chen menggendong Keke, yang tertidur lelap, keluar dari antara tumpukan kerangka Tyrannosaurus Rex di dekat prasasti suci. Yah. Terganggu dari mimpi indahnya, Keke melambaikan cakar kecilnya dengan ganas, mengeluarkan suara-suara celotehan tanda ketidakpuasan. Keke, bagaimana kalau aku mengajakmu makan sesuatu yang enak? Xiao Chen mulai menyiapkan umpan, bersiap untuk membawa Keke pergi. Hewan kecil yang aneh ini, seputih giok, berbulu seperti harimau kecil, dan juga seperti singa kecil, benar-benar terlalu luar biasa. Apapun yang terjadi, Xiao Chen ingin membawanya ke sisinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Makhluk kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengikutinya, ia hanya tetap di sisinya karena penasaran. Dia harus terus membuat makhluk kecil itu penasaran. Saat mendengar bahwa dia bisa menikmati makanan lezat, mata Keke yang cerah berbinar-binar karena gembira, bulu matanya yang panjang berkelip-kelip, dan dia tak kuasa menelan ludah. Xiao Chen langsung merasa geli, makhluk kecil ini benar-benar lucu. Namun, saat itu, Keke menundukkan kepalanya dengan sedih, menggosok perut kecilnya yang bulat dengan kesakitan. Ia telah menelan begitu banyak nektar pemberi kehidupan, dan belum sepenuhnya mencernanya, sehingga ia tidak dapat menikmati santapan lezatnya. Aku punya cara untuk meredakan rasa sakitmu, tapi itu butuh waktu. Mata Keke langsung berbinar lagi, dan dia terus mengeluarkan suara, yah, seolah mempertanyakan apakah Xiao Chen benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Jangan khawatir, aku pasti bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, aku butuh pohon harta karunmu. Xiao Chen menunjuk ke topi pohon harta karun, yang dikenakan Keke di kepalanya. Keke segera menurunkan pohon berharga itu dan dengan ceroboh melemparkannya ke Xiao Chen. Jika pohon kecil suci itu tahu, pasti akan patah hati, tetapi binatang kecil itu tampaknya sama sekali tidak peduli padanya. Ini tidak bisa diterima, kita perlu pergi ke tempat yang tenang dan tidak terganggu. Lagi pula, aku perlu memikirkan ini dengan matang. Maka Xiao Chen dan kelompoknya pun berangkat. Meskipun makhluk kecil itu terus menoleh ke arah monumen suci, akhirnya ia pergi. Dari waktu ke waktu, raungan naga terdengar jauh di dalam pulau. Xiao Chen memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ia bisa menemukan beberapa telur naga. Saat Xiao Chen menjelajahi hutan mati, ia merasa sangat aneh. Pohon-pohon di sini rimbun dan hijau, jadi mengapa begitu sunyi? Bahkan tidak ada seekor burung pun yang terlihat. Mungkinkah karena letaknya di sebelah lautan tulang mati? Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di daerah ini sangat besar sehingga dibutuhkan lebih dari selusin orang untuk mengelilinginya. Semuanya berusia ribuan tahun, benar-benar sebanding dengan lembah manusia pohon. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia pohon di sini, yang menunjukkan bahwa tidak ada manusia pohon yang berhasil berubah wujud. Kali ini, Xiao Chen tidak menuju ke utara ke daerah tempat berbagai aliansi berada. Sebaliknya, mereka memasuki hutan mati dan menuju ke timur. Baru setelah menempuh puluhan mil, mereka akhirnya melewati hutan yang benar-benar sunyi ini. Saat melangkah ke dunia luar yang penuh warna, perasaan langsung berubah, aliran sungai yang gemericik, bunga-bunga yang harum, kicauan burung yang riang, dan auman binatang membuat dunia ini tampak penuh kehidupan. Meskipun raungan naga terdengar dari waktu ke waktu di pegunungan, Xiao Chen dan kelompoknya telah menempuh perjalanan lebih dari 10 mil tanpa mengetahui secara pasti di mana mereka berada. Mereka memang bertemu dengan beberapa binatang buas yang menakutkan, yang semuanya merupakan spesies kuno dan eksotis. Xiao Chen menduga bahwa beberapa binatang buas ini mungkin mampu melawan naga jahat. Tak lama kemudian, Xiao Chen menemukan sebuah sungai di pegunungan dan hutan. Dia melakukan perjalanan ke arah timur menyusuri sungai, dan bambu hijau di kedua tepiannya secara bertahap bertambah sementara pepohonan lain secara bertahap berkurang. Setelah menempuh beberapa mil lagi, mereka dikelilingi oleh hutan bambu yang luas. Di daerah ini, jumlah binatang liar jauh lebih sedikit, dan sebagian besar adalah hewan herbivora. Bambu hijau, sungai jernih, semak rendah, kicauan burung yang merdu, dan rusa yang tak terganggu membuat area ini harmonis dan tenang. Jarang sekali menemukan tempat yang begitu damai di Pulau Naga, tempat binatang buas berkeliaran bebas. Di depan,
lebih dari 20 gajah liar sedang minum air di tepi sungai. Gading putih mereka berkilauan dengan cahaya kristal yang samar, dan tubuh mereka yang kuat berjejer bersama tampak seperti tembok yang menjulang tinggi. Namun, pada saat itu, kawanan gajah tersebut tersentak. Semua gajah liar tampak ketakutan, mengeluarkan raungan panjang, dan berbalik untuk melarikan diri. Xiao Chen jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan bau amis yang menyengat datang ke arahnya, dan embusan angin menerpa hutan bambu di depannya, membelah bambu. Bab 69 mendekati kota asal Keke. Seekor binatang buas yang mampu mengendalikan angin kencang. Seru Xiao Chen dengan panik. Jika dia tidak salah, itu pasti seekor ular raksasa. Konon, dewa ular yang telah mencapai tingkat penguasaan dapat membedakan tumbuhan dan pohon serta menentukan jalur seekor ular. Xiao Chen mengangkat Keke dan berlari. 3 kerangka mengikuti di belakangnya, menghilang dari area itu dalam sekejap mata seperti kepulan asap. Melalui bayangan pepohonan yang bergoyang, dia menoleh dan melihat seekor ular hijau besar, setebal rumah, melesat keluar dari hutan bambu. Bagian tubuh ular yang terangkat itu panjangnya lebih dari 10 meter, sisiknya yang kebiruan berkilauan dengan cahaya yang menakutkan dan menyeramkan, setiap sisiknya sebesar kipas daun palem. Kepala ular yang sangat besar di udara itu memandang ke bawah ke arah kawanan gajah liar, matanya yang merah darah, sebesar baskom, memancarkan cahaya yang menakutkan dan jahat. Mulutnya yang lebar berisi taring putih berkilauan, masing-masing lebih dari setengah meter panjangnya, seperti pedang tajam. Lidahnya yang merah menyala, sepanjang 4 atau 5 meter, menjulur keluar masuk, sungguh menakutkan. Ular itu, yang panjangnya tak diketahui, membentang di rumpun bambu di tepi sungai, seperti bendungan hijau yang menghalangi jalan kawanan gajah liar. Di sekeliling ular raksasa itu, di ujung-ujung bambu dan di rerumputan, bayangan-bayangan hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, mereka adalah banyak ular hijau kecil. Ini benar-benar menakutkan, sulit membayangkan berapa lama ia telah hidup. Ini pasti binatang buas yang ganas yang telah bertahan hidup sejak zaman kuno. Ia pasti mampu melawan beberapa naga ganas di pulau ini. Kawanan gajah itu terhalang untuk melarikan diri, dan tangisan pilu gajah-gajah liar bergema di seluruh area. Akhirnya, separuh dari gajah-gajah itu berbalik dan menyerbu ke sungai. Pada saat yang sama, ular bambu raksasa juga ikut beraksi. Taring tajam ular raksasa itu langsung melumpuhkan tubuh gajah liar tersebut, membuatnya tidak dapat bergerak dalam sekejap, dan kemudian ular itu dengan ganas melahapnya sedikit demi sedikit. Seekor ular menelan seekor gajah. Ular bambu raksasa purba, yang selamat dari masa lalu, benar-benar menelan seekor gajah liar secara utuh, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan dan menakutkan. Gajah-gajah itu melarikan diri dengan ketakutan. Beberapa bergegas ke sungai dan hanyut ke hilir, sementara yang lain berlari menuju penghalang seperti tanggul hijau yang berkelok-kelok, mencoba menerobos dan melarikan diri. Bayangan biru raksasa bergelombang, hembusan angin menerjang hutan bambu, bau busuk membuat orang ingin muntah. Bumi terus bergetar, hutan bambu bergoyang liar, dan dedaunan bambu berguguran tanpa henti. Dalam sekejap, tubuh besar ular raksasa itu melilit erat keempat gajah liar tersebut. Gajah-gajah liar itu menjerit kestongkuan dan berjuang dengan susah payah, tetapi akhirnya mereka semua lemas dan berbaring diam. Mulut raksasa itu terbuka lebar sekali lagi, menelan keempat gajah liar itu satu persatu. Pemandangan berdarah dan brutal ini membuat gajah-gajah lainnya ketakutan. Mereka gemetar ketakutan dan akhirnya berlutut di tanah, terus-menerus mengeluarkan tangisan pilu. Ular bambu purba yang ganas itu tampaknya tidak mau memusnahkan mereka semua. Kelima gajah liar itu telah memuaskan rasa laparnya. Ular besar itu perlahan berenang ke kedalaman hutan bambu dan secara bertahap menghilang ke dalam bayangan. Membuatnya menyadari bahwa bahkan daerah yang tampak damai dan tenang pun menyimpan bahaya besar. Ini adalah pulau yang harus diwaspadai, karena terlalu banyak binatang buas yang bersembunyi di pegunungan dan hutan yang tak berujung. Keke melepaskan diri dari tangan Xiao Chen dan, seperti monyet kecil yang lincah, memanjat ke puncak batang bambu hijau, menatap ular raksasa yang menjauh. Xiao Chen sudah terbiasa dengan ini, meskipun Keke menyerupai singa dan harimau, dia juga bisa berjalan tegak, dan terkadang dia bahkan lebih mirip monyet kecil, benar-benar aneh. Yah, gumamnya dengan gembira, seolah mengungkapkan kegembiraannya. Ada apa, Keke? Xiao Chen menatapnya dengan heran. Keke dengan lincah melompat turun, menunjuk dirinya sendiri dan pohon suci, lalu menunjuk ke hutan di depannya.
Hal ini membingungkan Xiao Chen, dan butuh waktu lama baginya untuk memahami secara kasar apa maksudnya. Tampaknya daerah di depan adalah pohon suci dan kampung halaman Keke. Keke, kau lahir di mana? Xiao Chen menatapnya dengan heran. Dia selalu ingin mengetahui asal-usul makhluk kecil itu. Sekarang, jika dia pergi ke kampung halamannya, mungkin misteri asal-usul Keke akan terungkap. Koko mengedipkan matanya yang cerah, mengangguk dengan antusias, dan menunjuk ke pohon kecil yang sakral itu, jelas sangat gembira. Xiao Chen juga agak gembira. Jika pohon suci benar-benar tumbuh di kampung halaman Keke, maka mungkin ada beberapa pohon berharga lainnya di sana, bukan? Ketiga kerangka itu juga berkumpul di sekitar, tampaknya juga menantikan kunjungan ke kampung halaman Keke. Yah, kali ini, Keke memimpin dan berlari ke depan, seolah ingin menjadi yang terdepan. Xiao Chen tertawa, makhluk kecil ini begitu ingin pulang sehingga pasti tersesat dan berakhir di pinggiran Pulau Naga. Sungguh makhluk kecil yang kebingungan. Xiao Chen tertawa, makhluk kecil ini begitu ingin pulang sehingga pasti tersesat dan berakhir di pinggiran Pulau Naga. Sungguh makhluk kecil yang kebingungan. Keke benar-benar tidak takut, bahkan mencoba melewati langsung habitat ular purba itu. Xiao Chen dengan cepat menghentikannya dan mengambil jalan memutar. Hal ini sangat membuat hewan kecil itu tidak senang, yang terus merengek. Tidak jelas apakah ia tidak takut pada ular itu atau hanya sedikit linglung. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak binatang buas ganas yang mereka temui. Xiao Chen benar-benar bertanya-tanya apakah kampung halaman Keke adalah sarang binatang buas. Dalam perjalanan mereka menemukan banyak binatang buas yang menakutkan, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari naga purba dan pasti bisa menyaingi mereka. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menyebabkan pohon-pohon raksasa di pegunungan bergetar dan dedaunan berhamburan kemana-mana, serta banyak binatang buas melarikan diri dengan panik. Xiao Chen mendongak dan melihat seekor burung raksasa terbang dengan cepat melewati pegunungan dan hutan. Bulunya berwarna merah menyala dan berkilau, dan tubuhnya sebanding dengan naga suci cahaya. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan rentang sayapnya mencapai 30 meter. Koko sama sekali tidak takut. Tubuhnya yang meringkuk tampak seperti bola bulu seputih salju saat ia dengan gembira berguling-guling di rumput, yang berarti mereka sudah pasti dekat dengan kampung halaman mereka. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 mil, saat mereka melintasi rawa yang gelap, mereka melihat seekor kelabang emas raksasa, sepanjang 10 meter dan setebal tong air, melingkar di bawah bayang-bayang hutan. Itu benar-benar menakjubkan, seekor kelabang bisa tumbuh hingga sebesar itu, sungguh tak terbayangkan. Ini jelas merupakan serangga berbisa purba yang menakutkan, yang bahkan seekor naga ganas pun mungkin akan menghindarinya. Hutan itu sangat gelap, dan kelabang raksasa itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyeramkan. Cangkangnya sekeras besi, dan Xiao Chen menyaksikan saat ia dengan mudah menghancurkan pohon kuno yang menjulang tinggi, seperti raksasa logam yang tak terkalahkan. Ratusan kakinya yang berwarna emas setajam pisau, dan dengan gerakan menggeliat yang lembut, mereka mencabik-cabik bebatuan di rawa. Xiao Chen semakin yakin bahwa kampung halaman Keke mungkin merupakan sarang binatang buas, dengan semakin banyak makhluk biadab purba yang bermunculan. Bab 70 Pohon Surgawi. Setelah melintasi hamparan hutan purba yang luas, Xiao Chen dan para sahabatnya akhirnya mendekati tujuan mereka. Yah, Keke melompat ke bahu Xiao Chen dan menunjuk dengan cakar kecilnya ke arah deretan pegunungan di depannya. Mengaum, Tiba-tiba, serangkaian raungan naga bergema dari pegunungan, menyebabkan pegunungan bergetar, pepohonan bergoyang liar, dan dedaunan berguguran. Tidak mungkin hanya satu naga purba yang ganas, dilihat dari suaranya, setidaknya ada 7 atau 8 ekor. Xiao Chen diam-diam mendesah, sepertinya dia benar-benar telah tersandung ke sarang binatang buas. Gadis kecil ini, Keke, tampaknya memiliki latar belakang yang cukup menarik. Tanda teratai di dahi ketiga tengkorak itu tiba-tiba bersinar terang. Mereka dengan waspada mengamati sekeliling, persendian mereka berderak saat mereka jelas merasakan bahaya di depan. Keke, apakah kamu benar-benar pernah tinggal di sarang binatang buas? Binatang buas kecil macam apa kamu ini? Keke sangat tidak puas, sepertinya menyalahkan Xiao Chen karena menyebutnya binatang buas kecil. Dia dengan marah melompat ke kepala Xiao Chen dan kemudian mencakar dengan liar, membuat rambut panjang Xiao Chen berantakan. Baiklah, aku takut padamu.
Xiao Chen dengan cepat mengambilnya dan meletakkannya di tanah. Saat memasuki wilayah pegunungan ini, ia dapat dengan jelas melihat banyak bekas cakaran besar, semuanya milik naga ganas itu. Setelah melewati deretan pegunungan, Xiao Chen melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya, deretan pegunungan hitam yang berkilauan dengan cahaya gelap, membentang di beberapa pegunungan. Titik-titik cahaya itu sejelas dan seterang giok hitam. Namun, saat Xiao Chen mendekati punggungan Moyu, dia tiba-tiba terhenti. Dia menyadari bahwa apa yang disebut punggungan gunung hitam itu tampak persis seperti batang pohon. Sebuah batang pohon besar yang tergeletak di antara pegunungan, berkilauan dengan cahaya gelap. Saat mendekat, Xiao Chen benar-benar tercengang. Punggungan gunung hitam itu memang sebuah batang pohon. Berjalan menyusurinya sedikit, seseorang dapat menemukan beberapa cabang besar yang terpisah. Ini luar biasa, yang hancur, seolah-olah telah selamat dari gempa bumi dahsyat. Hampir semua puncaknya telah runtuh, dan beberapa bukit berbatu yang tersisa dipenuhi retakan besar. Sebagian besar wilayah telah tenggelam, dan jika Anda mengecualikan bukit-bukit berbatu yang akan runtuh, wilayah itu dapat digambarkan sebagai cekungan yang sangat luas. Anehnya, sebagian besar wilayah itu berupa bebatuan, dan bahkan di daerah yang memiliki tanah, tidak ada sehelai rumput atau pohon pun, tempat yang sunyi mencekam. Pohon menjulang tinggi itu patah di sini, tajuknya yang besar tak terlihat lagi, seolah terkubur di bawah tanah bersama pegunungan yang runtuh di depannya, menyisakan banyak ruang untuk imajinasi. Kita tak bisa tidak bertanya-tanya apakah bencana besar pernah terjadi di sini dahulu kala, menyebabkan pegunungan yang tak berujung itu runtuh dan pohon purba itu patah tajuknya. Hah, Keke di mana? Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa Keke telah menghilang. Suara gemerisik, Raja Reinkarnasi dengan kocak membuka dan menutup rahangnya, menunjuk ke ujung lain pohon suci itu, memberi isyarat agar Keke berlari menuju akarnya. Ayo kita lihat juga. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu segera mengikuti. Meskipun pohon purba yang hitam seperti giok itu telah lama layu dan tumbang di antara pegunungan, tingginya masih sama dengan puncak-puncak lainnya. Pohon itu begitu besar sehingga membentang seperti deretan pegunungan, jauh lebih megah daripada pegunungan lainnya. Xiao Chen dan kelompoknya melintasi berbagai gunung dan hutan, menempuh jarak 8 atau 9 mil sebelum mendekati lokasi akar pohon purba yang patah. Namun, jarak 8 atau 9 mil ini bukanlah panjang sebenarnya dari batang pohon purba tersebut, karena sebagian besar batang dan tajuknya telah hancur sepenuhnya. Akar-akar pohon surgawi yang terputus itu sama menakjubkannya. Tunggul di tanah itu megah seperti gunung, bahkan melampaui puncak-puncak di sekitarnya baik dari segi ketebalan maupun ketinggian, sungguh mengagumkan. Beberapa akar besar yang terlihat di tanah menyerupai deretan pegunungan, menghilang ke dalam tanah di bawah pegunungan yang jauh, membuat orang terdiam karena takjub. Mengaum, au, raungan naga bergema di dekatnya, seolah berasal dari 7 atau 8 naga ganas. Selain itu, terdengar juga lolongan binatang buas lainnya, memekakkan telinga seperti guntur. Mereka yang berani meraung di wilayah tempat naga berkeliaran, tak diragukan lagi adalah binatang buas purba yang tak kalah kuatnya dari naga itu sendiri. Di mana Keke? Di mana dia? Xiao Chen mencari-cari, takut Keke akan lari ke pegunungan dan ke daerah tempat banyak binatang buas mengaum. Krak, krak, Raja Qin Duang menggerakkan dagunya, menunjuk ke tunggul pohon kuno yang menjulang ke langit. Tunggul pohon keramat itu juga hitam pekat dan mengkilap, sejernih giok hitam. Xiao Chen mendongak dan melihat Keke memanjat batang pohon yang halus dan seperti gunung itu seperti monyet kecil yang lincah. Dia sudah hampir 1000 meter dari tanah. Ketiga kerangka itu juga ingin mencoba memanjat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Xiao Chen tertawa dan berkata, "Baiklah, ayo kita naik dan melihat sarang binatang buas kecil ini, Keke." Dengan tingkat kultivasi mereka, orang biasa sama sekali tidak akan mampu memanjatnya, karena batang pohon kuno itu sangat jernih dan halus, sehingga sulit untuk mendapatkan pijakan apapun. Tunggul pohon keramat itu tingginya 1500 meter, sementara sebagian besar gunung di Pulau Naga berada di bawah 1300 meter. Tunggul itu jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung di sekitarnya, yang tingginya lebih dari 1000 meter. Ketika Xiao Chen dan teman-temannya mencapai puncak, mereka terkejut sekali lagi. Mereka menemukan bahwa puncak tunggul itu benar-benar rata, seolah-olah telah dipotong oleh senjata tajam, dan bukan dipatahkan dengan cara lain.
Fakta bahwa batang pohon keramat yang besar dan setebal gunung itu benar-benar terputus secara paksa sungguh sulit dipercaya dan memunculkan banyak pemikiran. Penampang melintangnya juga berkilauan gelap, warnanya sama dengan batang pohon, dan sangat lebar, menyerupai gunung berpuncak datar. Keke berjalan tanpa tujuan di kejauhan, tampak tersesat dan bingung. Xiao Chen berjalan mendekat dan mendapati matanya yang cerah dipenuhi kebingungan, seperti anak kecil yang tersesat, tampak agak menyedihkan. Keke, ada apa? Keke, yang tidak seperti biasanya, tidak bertingkah nakal. Ia dengan tenang berbaring dan meringkuk di tanah, mengeluarkan rengekan, seperti anak kecil yang kesepian menangis, atau hewan kecil yang terluka karena kehilangan induknya. Ia berbaring di sana dengan menyedihkan, tak bergerak, dengan air mata menggenang di